Oskadon. Salam MNB Lover. Kanira pergi meninggalkan Sang Ramawisesa. Perwira di Praja Mangkunegara itu hanya menatap pada Kanira yang menuju ke dalam keraton. Sementara itu para pemuda dan laki-laki setengah baya dengan berbagai penampilan semakin banyak masuk menuju ke barak pendaftaran calon prajurit. Beberapa prajurit utama Mataram yang mengawasi tempat itu tampak semakin sibuk mengatur para pendaftar. Ramawisesa melangkah mendekati barak. Juragan Kerta, satu pertanda awal yang tidak baik. Kalau tidak diselesaikan dengan cepat, pasti akan merembet kemana-mana. Penerimaan prajurit Merak Jingga akan mengalami kekacauan, dan citra Gusti Ranggakeni akan dicemarkan oleh ulahnya. Aku harus kerja keras, karena ini semua adalah tanggung jawabku. Kenapa bingung, Sang Rama? Kau Ranggiwa, kau bikin kaget aku saja. Sejak tadi, saya melihat Sang Rama seperti mendapatkan suatu pekerjaan yang membingungkan. Apakah ada pendaftar yang kurang ajar? Tapi kalaupun ada, saya rasa Sang Rama sudah biasa mengalaminya. Ya, hanya sedikit salah paham. Ada seorang juragan yang kaya datang membawa upeti dan menitipkan anaknya agar bisa diterima sebagai punggawa. Wah, itu rezeki Sang Rama. Sayang sekali kalau dilepaskan. Kalau bertemu dengan saya, maka saya akan mengambilnya dan membawa si empunya ke hadapan Gusti Prabu. Ya, siapa tahu dia mendapatkan pekerjaan yang lain selain hanya menyogok pembesar. Kau adalah perwira Mataram, Ranggiwa Sukma. Kau sudah banyak makan asam garamnya jadi seorang perwira. Kan aku besar dan tua di Karanggombak menjadi seorang demang. Dan kini tiba-tiba menjadi seorang perwira di Praja. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan selain marah dan membencinya. Sudahlah Sang Rama. Apa yang Sang Rama lakukan sudah benar. Seorang perwira yang benar-benar mengabdi pada rajanya tidak akan mengambil upeti sembarangan. Oh ya Sang Rama, bagaimana dengan orang-orang itu? Apakah menurut Sang Rama cukup baik? Selama yang kulihat cukup baik dan rapi. Mereka tidak berbuat yang aneh-aneh. Iya. Oh ya, kau dari mana? Saya dari lorong tahanan, melihat para narapidana pati. Apakah bakal ada gejolak di antara mereka semua? Misalnya berteriak minta dibebaskan atau mengajak bertarung sampai mati? Tidak ada Sang Rama. Mereka agaknya kapok dengan apa yang terjadi. Iya. Kehancuran mereka di kaki Merapi membuat mereka kaget, membuat jiwa mereka goncang. Kejadian itu membuat mereka terpukul Sang Rama. Ya, mereka tak bisa membayangkan pasukan yang kecil bisa menghancurkan kekuatan mereka yang besar, yang dilengkapi dengan pasukan khusus siluman dan orang-orang dari rimba persilatan. Iya, Ki Panjalin memang luar biasa. Dia bisa berpikir dengan baik untuk menghadapi serangan Rakai Mahisa. Sementara itu di gerbang lain, Sutat, Anabrang, dan Kontar masih berkeliling melihat keadaan dan memperhatikan para pendaftar yang datang. Paman, siapakah sebenarnya juragan yang kaya itu tadi? Aku melihatnya begitu tergesa-gesa meninggalkan gerbang keraton. Entahlah, Kontar. Kalau kita bertemu dengan Kanira, baru kita bisa menanyakannya. Mau apa sebenarnya juragan itu datang kemari dan pergi terburu-buru? Paman Jutak. Lihat itu. Paman Kanira bersama 2 orang prajurit menunggang kuda. Mau kemana mereka? Kanira, tunggu sebentar.
Kanira, mau kemana kalian? Tampaknya begitu tergesa-gesa. Ini kerjaan kalian berdua. Gara-gara juragan kaya itu tadi aku dan kedua prajurit ini dapat kerjaan baru. Paman, sebenarnya ada apa dengan juragan kaya itu? Apakah beliau menyuruh paman ke rumahnya? Bukan dia yang menyuruhku pergi, tapi Sang Rama. Beliau yang memintaku mengawasi juragan itu. Sekaligus cari tahu siapa anaknya itu. Cari tahu nama anaknya? Ada apa dengan anaknya? Aduh, Gusti, karo apa ki obate, Angger hari wis nguwatiraken bae. Wah, kok malah ngecek wong lanang gering puyeng, larandas, lara untu, aduh, saking larae sampai nyucut mengkenen, beli kakek gawe nang obat, aduh. Lho, ari Kang Bohel, lamun sing mau atuh. Kula mah beli apa-apa. Nah iki oskadon, puyeng, larandas, lara untu, keresepan sok lara, karo kian bae kula mah oskadon beli suwe. Aduh, sering ngantuk kita mari nginum Kang Kienku, makane pekerjaan iki lagi numpuk pisan. Dasar Kang Bohel mah ketinggalan zaman. Minum oskadon mah ngantuk segala macem, Kang. Yang penting sih cepet waras. Ces waras. Coba Ki. Aduh, oskadon ya. Halai Jod, bener baik kayak jet cepet teh. Wis langka puyenge, wis langka larandase, wis langka lara untu. Aduh, ilang kabeh Jod. Wah, hebat oskadon, hebat. Kang bener sih? Bener, oskadon. Beli salah maning, cepete ibarat kaya jet. Oskadon ngilangaken segala macam penyakit puyeng, larandas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara, cuma nginum oskadon obate. Oskadon ora nimbulaken rasa ngantuk, langka efek sampingane. Oskadon bisa dituku ning ndi bae, ning toko-toko obat, apotek, karo warung-warung kang parek. Oskadon obat puyeng, larandas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara pisan nganggo oskadon obate. Oskadon produksi PT Supra Barbindo Pharma. Oskadon cepete kaya tenaga jet, antur segala penyakit. Oskadon. Kanira menatap pada kedua prajurit yang mengiringinya. Lalu dia turun dari kudanya, lalu menceritakan semuanya pada Cutat Anabrang dan Konda. Jadi dia datang mencoba untuk menyuapmu dengan imbalan anaknya diterima jadi penggawa. Juragan kurang ajar. Dia kira harga diri kita dapat ditukarnya dengan jumlah kepeng atau kekayaan. Paman, cari tahu nama anaknya. Nanti kalau kita tahu, saat dia mengikuti ujian sayembara, kita buat dia gagal. Dan kita jadikan dia prajurit bawahan. Nanti kita kerjai dia. Pikiranmu kotor, Kontar. Tidak baik menyulut kebencian. Jangan menyimpan dendam pribadi. Nah, Kanira, pergilah selidiki. Nanti kau terlambat. Iya, Cutak. Ayo kita pergi. Cobaan yang pertama. Mungkin juragan itu sering melakukannya sewaktu Rake Mahesa yang rintah di sini. Allah bisa karena biasa. Dia pikir sekarang pun dia bisa melakukannya. Dia tidak tahu bahwa kita tidak bisa diperlakukan seperti para perwira Rake Mahesa. Sudahlah, Kontar. Kehidupan ini aneh dan banyak ragamnya. Kalau kita tidak kuat, ya kita akan terjebak dalam kesulitan besar. Kenapa banyak orang rela melakukan pemberian upeti tidak pada tempatnya? Dan kita pun kalau menerima upeti, bila ada pemeriksaan mendadak, kan risikonya kita tanggung sendiri. Menerima upeti dari orang seperti juragan itu, bahayanya besar. Kita bisa dipecat dari kedudukan kita sekarang. Padahal untuk menjadi seorang perwira, sulit sekali. Perwira adalah impian setiap prajurit. Dan kita ini bermimpi, Paman. Tidak. Kita bukan bermimpi, Kontar. Tapi nyata. Lantas jangan kita rusak kenyataan ini dengan kenyataan yang lain.
Ayo kita keliling lagi. Masih banyak tugas yang harus kita selesaikan. Baiklah, Paman. Orang-orang Merak Jingga sibuk bekerja, membangun panggung untuk ujian para peserta yang mendaftar jadi prajurit keraton. Sementara itu jauh di luar kota raja di Kalasan, sebuah candi tampak beberapa mayat tergeletak. Apa yang terjadi? Siapa yang melakukan ini semua? Mayat-mayat ini adalah mayat-mayat teman-temanku. Ini mayat Jatayu. Dan ini, siapa yang membunuh mereka? Perempuan cantik berbaju hitam itu membalik mayat perempuan yang banyak tergeletak di depan candi itu satu persatu. Hatinya semakin gelisah. Lalu dia masuk perlahan-lahan ke dalam candi. Keadaan di dalam ruangan candi tampak sepi mencekam. Keadaan di sini sepi sekali, seperti tanpa penghuni. Apakah semuanya telah tewas? Sebaiknya aku masuk ke dalam. Perbuatan siapa ini? Apakah Resi Rangga Pendawa tidak di tempat, sehingga semuanya harus terjadi seperti ini? Itu ada suara tangis. Sepertinya itu suara tangis anak Mak Pelayi, anak Paman Resi Rangga Pendawa. Dia menangis di halaman belakang. Apakah telah terjadi sesuatu pada ibunya? Perempuan cantik berbaju hitam itu dengan hati-hati menuju ke belakang candi. Sementara itu di halaman belakang tampak seorang lelaki setengah baya sedang mengangkat seorang bayi yang berumur kurang lebih 13 purnama ke atas. Dan di depannya seorang perempuan menangis terseduh-seduh. Aduh, Gusti, aduh. Karo apa ki obate, Angger hari wis nguwatiraken bae. Wah, kok malah ngecek wong lanang gering puyeng, larandas, lara untuk. Aduh, saking larae sampai nyucut mengkenen. Beli kakek gawe nang obat. Aduh. Lo hari Kang Bohel, lamun sing mau atuh. Kula mah beli apa-apa. Nah iki oskadon, puyeng, larandas, lara untu, keresepan sok lara, karo kian bae kula mah oskadon beli suwe. Aduh, sering ngantuk kita mari nginum Kang Kienku. Makane pekerjaan iki lagi numpuk pisan. Dasar Kang Bohel mah ketinggalan zaman. Minum oskadon mah nganggok ngantuk segala macem, Kang. Kang penting sih cepet waras. Tes waras. Coba Ki. Aduh, oskadon ya. Kalai Jod, bener baik kayak jet cepet. Wis langka puyenge, wis langka laran dase, wis langka lara untu. Aduh ilang kabeh Jod. Wah hebat oskadon, hebat. Kang bener sih? Bener oskadon. Beli salah maning, cepete ibarat kaya jet. Oskadon ngilangaken segala macam penyakit puyeng, larandas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara, cuma nginum oskadon obate. Oskadon ora nimbulaken rasa ngantuk, langka efek sampingane. Oskadon bisa dituku ning ndi bae, ning toko-toko obat, apotek, karo warung-warung kang parek. Oskadon obat puyeng, larandas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara pisan, nganggo oskadon obate. Oskadon produksi PT Supra Barbindo Parma. Oskadon cepete kaya tenaga jet, antur segala penyakit. Oskadon. Kakang,
kau lakukan semuanya ini? Kenapa kau membunuh semua murid-murid Cadar Perak? Dia adalah musuhku. Cadar Perak adalah musuhku. Jadi semua muridnya harus mati. Harus dimusnahkan. Setelah itu baru Cadar Perak. Kakang, bukankah Cadar Perak telah berlaku baik padamu? Bukankah selama ini dia telah menyembuhkan Kakang, berbuat kebajikan, menyembunyikan diri Kakang yang sebenarnya, lalu menyelamatkan jiwa Kakang dari kematian? Kapan dia menyelamatkan diriku? Tak mungkin Cadar Perak menyelamatkan diriku. Dia tidak pernah memanfaatkan naga caling karena aku adalah musuh bebuyutannya. Kau jangan ngaco, Parayi. Mana mungkin Cadar Perak membantuku? Tidak, Kakang. Cadar Perak telah menyelamatkanmu dari kematian yang diakibatkan oleh Nyai Balitung dan Rakai Manisa. Lihat tangan kirimu itu. Cadar Perak memotongnya karena takut racun menjalar ke tubuhmu. Seharusnya kau melindunginya, Kakang. Kau pandai bersilat tidak? Kau perempuan busuk. Kau kerjasama dengan Cadar Perak. Kakang, kau keterlaluan. Cadar Perak memberi kita tempat tinggal di sini, membiarkan kita bersama-sama di sini. Oh, Kakang, dengarlah aku, Kakang. Itu anakku, anak kita. Berikanlah padaku. Ini anak kita. Naga caling tidak punya anak. Tidak pernah punya anak. Kakang, kenapa kau bicara seperti itu? Apakah Kakang lupa kita tinggal di sini bersama, bersatu dalam ikatan suami istri? Kenapa Kakang mengingkarinya? Bebaskan anakku itu, Kakang. Kau boleh mengingkari semua kenyataan ini, tapi berikan anakku. Berikan, Kakang. Parayi, namamu Parayi bukan? Kau memang cantik. Kau harus melayaniku dulu, sebelum kubunuh. Kau harus melayaniku. Ini anakku, ambil. Anakku! Kakang, kau kejam. Parayi hanya bisa berteriak melihat tubuh anaknya melayang ke udara dan berputar-putar. Sedangkan naga caling tertawa melihat semuanya. Dan ketika tubuh bocah kecil itu jatuh di atas altar candi, Parayi tak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya menjerit. Anakku! Anakku! Kejam! Kau bajingan! Dasar siluman! Kau harus menebus nyawa putraku! Kau bajingan! Mau apa kau perempuan cantik? Ayolah, ayolah. Kau pun akan kubunuh. Semua penghuni candi ini akan kubunuh. Tapi sebelum mati, kau harus melayaniku dulu. Tidak sudi aku. Kau harus membayar nyawa anakku. Kau kudapatkan perempuan cantik. Kau siluman. Kau membunuh anakku sendiri. Lepaskan aku. Memberontak ya. Ayo, memberontaklah sekuat tenaga. Kau tidak akan bisa melepaskan diri dariku. Aku tidak pernah melepaskan perempuan sepertimu. Kau pasti sama hangatnya dengan murid-murid Cadar Perak yang lainnya, bukan? Ayo kita ke tempat itu. Di sini banyak darah. Di situ agak terang. Lepaskan aku! Lepaskan! Kakang, lepaskan aku! Lepaskan aku! Tadi kau memakiku, menyumpahiku. Kau katakan aku siluman. Kenapa sekarang kau panggil aku kakak? Apakah kau mau menyerah? Bagus. Bisa, lepaskan! Lepaskan aku! Lepaskan! Kau siluman bajingan! Dapat kau. Cadar Perak akan membunuhmu, siluman jahat! Parayi hanya memberontak dengan sekuat tenaga. Namun dia tidak berhasil melepaskan pegangan naga caling yang begitu kuat. Naga caling terus menarik tangan Parayi. Matanya jalang menatap tubuh Parayi yang padat dan berisi. Di tempat yang dituju,
naga caling dengan kasar merobek baju Parai. Ya. Jangan. Dapat kau. Jangan aku saja. Jangan lakukan itu. Sapa kang awake lemes bae, gadeng minum oskapit. Ahe, kita kan sedina siji. Sehat awake, lan kerjane ora cepet lemes. Abdol, pantes semangat lan sehat bae si akang mah. Pantes minum oskapit sedina siji. Hebat. Ahai. Oskapit salah siji multivitamin lan mineral kang paling dibutuhaken ning awak kita. Vitamin kang bisa nambah tenaga lan sekaligus menimbulaken semangat ning awak kita. Haca. Oskapit vitamin kang bener-bener lengkap. Abdul, lamun kita ngebiasa akan minum oskapit sedina siji, nganggo jaga dan jaga supaya awak tetap sehat lan ora cepet lemes nganggo ngelaksanakan ning pekerjaan. Oskapit kan bagus pisan nganggo ibu-ibu kang lagi hamil lan nyusui supaya bayine sehat lan cerdas, mangkane minum oskapit sedina siji. Kang kurang darah, nafsu mangane kurang, gen minum oskapit. Oskapit vitamin kang lengkep pisan lan sekaligus menjaga ning kesehatan kita kabeh supaya dadi jag-jag weringkas waluya jati maning. Oskapit nganggo kita kang sering kerja berat lan nganggo para olahragawan, olahragawati, adik-adik pelajar, karyawan, karyawati biasa akan minum oskapit sedina siji. Oskapit vitamin kang paling lengkap. Oskapit produksi PT Supra Verbindo Farma. Nah, saudara pendengar, bagaimana kisah berikutnya? Apakah yang menyebabkan naga caling jadi berubah beringas seperti itu? Kenapa dia membunuh semua murid cadar perak? Bagaimana nasib Parai di tangan suaminya? Ikuti terus kisah ini pada seri berikutnya di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.